Nama saya Alfu Rahma Aulia, NIM 3618007. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah IAIN Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari salah satu mata kuliah problem solving, yaitu sikap muslim terhadap masalah. Pada umumnya, reaksi yang muncul saat memiliki masalah yaitu marah, pesimis, menangis, takut atau cemas, menyalahkan diri sendiri atau orang lain, melampiaskan kekesalan dengan perilaku agresif, menghindar atau menolak menyelesaikan masalah, dan meminta bantuan orang lain. Dari sini kita lihat bahwa ketika orang menghadapi masalah, itu akan ada reaksi untuk menghadapi masalah tersebut. Ketika kita menghadapi masalah, alamiahnya kita akan marah, kita akan pesimis, kita akan menangis, takut atau cemas dan lain sebagainya. Namun bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk menghadapi masalah tersebut? Memandang masalah sebagai bukti kasih sayang Allah SWT yang berupa ujian dan peringatan. Jadi kita sebagai seorang muslim haruslah berprasangka baik kepada Allah dan memandang masalah itu sebagai kasih sayang dari Allah. Kita sepatutnya harus bersyukur karena dari ujian itu kita dapat mengambil hikmah-hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul mauti wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatun wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, dari hadis ini kita tahu bahwa suatu keburukan dan kebaikan itu pastilah ada hikmahnya kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, menganggap masalah merupakan media atau cara Allah untuk meningkatkan derajat dan status kita sebagai seorang hamba. Jadi masalah yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, ketika Allah memberikan masalah, maka kita sudah dianggap mampu melakukan atau menjalani masalah tersebut, dan kita mengharapkan insya Allah dengan cobaan-cobaan yang kita hadapi, Allah naikkan derajat kita sesuai dengan apa yang kita lewati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Hai manusia, sesungguhnya kamu sudah bekerja untuk Tuhanmu, dan sungguh-sungguh maka kamu kelak akan menemuinya. Amin ya Allah. Semoga kita bisa menemui Sang Pencipta kita, karena nikmat yang terindah nanti di akhirat yaitu menemui Sang Pencipta. Yang ketiga, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan masalah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil yang tidak akan membebani hambanya di luar batasnya. Nah, Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hamba ketika hamba itu tidak mampu. Jadi ketika kita merasa berat dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani cobaan, yakinlah bahwa kita akan mampu melewatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya hal itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ketika kita menjalani sholat itu sulit sekali khusyuk. Karena apa? Karena kita mendapatkan beberapa ujian dalam sholat. Salah satunya adalah ujian godaan dari setan, dan ketika
sadarilah ketika kita sholat itu, sholat merupakan waktu dimana kita itu merefresh otak kita agar kita dapat kembali bisa menjalani kehidupan normal dengan bahagia. Nah, itu kuncinya. Nomor 4, meyakini bahwa di mana ada kesulitan, di situ pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Selanjutnya, sikap ideal muslim dalam menghadapi masalah. Yang pertama, bersyukur tatkala mendapat nikmat. Bersyukur itu bukan hanya ketika kita mendapat nikmat loh. Kita harus bersyukur juga ketika kita mendapat ujian dari Allah, karena itu juga suatu nikmat dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku juga akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Maka haruslah kita selalu mengingat Allah dengan zikrullah. Janganlah kita putus-putus untuk mengingat Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Yang kedua, bersabar tatkala mendapat musibah. Selain bersyukur, kita harus juga bersabar ketika kita menghadapi suatu masalah. Quran surat Ad-Durrah, hadis riwayat Abdu bin Humaid di dalam musnadnya dengan nomor 636, Ad-Durrah As-Salafiyah halaman 148, yang artinya, dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Percayalah bahwa ketika kita menghadapi suatu kesulitan, pasti akan ada jalan keluar dalam menghadapi kesulitan tersebut, dan kita akan menemukan kemudahan untuk melewatinya. Beristighfar tatkala tergelincir dosa. Nah, ketika kita hidup di dunia itu pasti akan melakukan suatu dosa, entah itu disengaja atau entah itu tidak disengaja, dan kita diwajibkan untuk beristighfar ketika kita melakukan dosa yang entah kita sengaja atau tidak disengaja. Kita harus mengistiqomahkan istighfar setiap harinya. Quran surat An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Optimis tatkala menghadapi masalah. Nah, ketika kita menghadapi masalah, pasti kita akan merasakan keterpurukan, kayak merasakan keputusasaan ya. Kenapa sih ada lagi masalah? Nah, ketika kita menghadapi masalah itu harus ada jiwa yang optimis agar kita dapat melewati masalah itu dengan rasa nikmat, rasa syukur kepada Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan pula akan ada kemudahan. Yang kelima, ikhtiar.
ketika kita menginginkan sesuatu dibarengi dengan doa, kita harus juga berikhtiar. Percuma dong kalau kita berdoa, hanya berdoa tanpa ikhtiar, seperti kita mengharapkan ampunan dari Allah tapi kita tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau beristighfar. Itu percuma. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Kembali lagi seperti yang sebelumnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Al-Baqarah ayat 285. Bertawakal, berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Ketika kita sudah berikhtiar, sudah berdoa, maka bertawakallah, pasrah, berserah dirilah kepada Allah. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan berserahlah kepada Allah, karena cukuplah Allah menjadi pentadbir urusanmu. Al-Ahzab ayat 3. Qanaah dalam menerima semua yang diperoleh atau terjadi padanya, hal yang baik dan buruk. Qanaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man hudiya ilal islami wa ruziqal kafafa wa qati'a bih. Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah atau merasa cukup dengan rezeki tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4138. Syekh Al-Albani yang mengatakan bahwa hadis itu sahih, dikatakan sahih. Nah, sikap qanaah itu juga perlu, karena ketika kita diberikan rezeki oleh Allah sebanyak-banyaknya, misalnya kita diberikan rezeki 1 miliar, ketika kita tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka itu tidak akan cukup. Sebaliknya, ketika kita diberikan rezeki itu 5.000 tapi kita bersyukur, maka itu akan memberikan sifat qanaah dan memberikan dalam hati itu sifat kebahagiaan tersendiri. Oke? Tidak pernah putus asa untuk berdoa kepada Allah. Nah, ketika tidak akan percuma ketika kita berdoa. Misalnya kan kita berdoa, terus anggapan kita, kenapa sih kita berdoa tapi berdoa terus menerus tapi enggak dikabulkan? Nah, itu salah. Namanya suudzon, harus husnudzon. Ketika kita berdoa, entah kita di sini dikabulkan di dunia, entah itu cepat atau lambat, pasti akan dikabulkan dalam bentuk bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Bisa juga Allah menyimpan doa kita sebagai suatu pahala, dan kita bisa dibangunkan suatu istana atau rumah untuk kita di akhirat kelak. Dalam surat Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, berdoalah kamu kepadaku, niscaya kuperkenankan permintaan kamu itu, pasti akan dikabulkan, namun sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Oke, mungkin terima kasih. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.